Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan hidupnya dunia wal akhirah, dan insya Allah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadir di tengah-tengah kita para habaib, para zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini kita dapat memandang cucu-cucunya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama datuk beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jama'ar rahimakumullah. Wabil khusus salam ta'zim dan penghormatan kami kepada jajaran panitia penyelenggara Maulidun Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah mudah-mudahan lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah, diistiqamahkan oleh Allah, dijadikan sebagai hamba yang sabar. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an qadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najatihi mana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah, yang insya Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita sampainya di malam ini, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiah, nikmat umur yang panjang, yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jama'ar rahimakumullah. Malam ini malam terakhir rihlah dakwah saya di daerah Pandeglang dan Banten.
InsyaAllah selepas dari sini saya kembali ke Jakarta. Besok pagi akan menuju ke Malaysia. Minta ridha, minta doa biar sehat afiah. Mudah-mudahan kapanpun undangan dari Serang, Pandeglang, Lebak semua bisa dihadirin insya Allah. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, terkhusus kepada seluruh warga Banten khususnya. Apabila Al-Fajir dari tanggal 20 sampai malam ini ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan karena kecintaan kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam satu firman, dan ini adalah perkataan yang diwajibkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang besar Allah berikan kepada kita semua. Dan maka sampaikan kabar gembira kepada seluruh hamba-hambaku, kata Allah. Anugerah rahmat yang Allah berikan kepada setiap hamba. Sepakat para alim ulama, apa rahmatnya Allah yang dikatakan anugerah yang khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sepakat para alim ulama merujuk kepada salah satu firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali penebar, pemberi, pencontoh kasih saya. Berarti anugerah Allah yang dikatakan rahmat, sepakat para alim ulama yang dikatakan anugerah rahmat tersebut adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sesungguhnya tidak akan seseorang menjadi mulia. Contoh ya, maaf, kita baca Quran, kita baca hadis, kita hafalin Al-Quran, kita hafalin hadis, tanpa ada rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad, maka percuma. Tidak akan terhitung nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Karena yang membawa itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Syekh Abdurrahman Ad-Diba menjelaskan, ahdiru qulubakum ya ma'syarad dzawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Yang ditegur adalah hati. Kenapa bukan akal? Karena perayaan Maulid wajib diyakini dengan iman. Iman adanya di hati atau ada di lisan? Di mulut atau adanya di hati? Setiap sesuatu yang tertempel di dalam hati tergantung asupannya. Bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Cinta adanya di mana? Hati. Benci adanya di mana? Hati. Karena sesuatu yang sudah terpaut dengan hati, jika dibawanya dengan baik, maka hasil hati akan menjadi baik. Jika hati tersebut buruk, maka semua tingkah laku kita akan buruk, tergantung dari hati. Maka perkumpulan ini, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, acara maulid, tempat di mana kalian wahai hamba Allah, jika ingin bertaubat dan taubatnya diterima, datanglah ke majlis maulid. Orang yang mau hajatnya dikabul, datang ke majlis maulid. Orang yang mau minta hajat apapun, minta hadir ke dalam majlis maulid, karena semua pasti akan diijabah oleh Allah. Alhamdulillah. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, salawatnya setiap hamba itu berupa doa. Berupa doa. Salawatnya malaikat kepada Nabi itu berupa istighfar.
Apa? Berarti pengampunan dosa, permohonan ampunan kepada Allah, dan Allah bersalawat kepada Nabi itu berupa rahmat. Berarti tadi kita baca salawat nggak? Baca salawat. Mau nggak mau keluar dari tempat ini semua doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, semua dosa kita dari yang kecil sampai yang besar semua diampuni oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini rahmat Allah akan membanjiri hati kita sehingga kita pantas untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Hari ini saya mau tanya, hari datang ke tempat ini senang apa enggak? Bahagia apa enggak? Apa yang buat senang, apa yang buat bahagia? Maulid PA. Lihat Habib, ada Habib. Emang begini nggak ada model di sini? Maafin, saya belum berani bahasanya keras karena tadi pagi saya habis terapi sama Haji Wahyu. Saya lagi ngobrol-ngobrol atau perut saya dibelek sama dia. Begitu dibelek, habis itu katanya Habib, ya udah ini pokoknya Habib insya Allah sehat lagi. Terus katanya, jadi sampai sekarang kalau ketawa tuh agak sedikit sakit. Kalau ngomong agak kencang agak sakit. Emang Haji Wahyu emang songong emang. Habis itu saya ditinggal ke Tangerang. Insya Allah mudah-mudahan Haji Wahyu Allah kasih panjang umur, sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Siap-siap tanggal 23 Oktober saya ada lagi di Pandeglang. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, kita bisa sama-sama ya. Saya bersama Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Insya Allah. Amin ya rabbal. Saya mau tanya tadi, senang nggak? Senang. Bahagia nggak? Bahagia. Apa yang buat senang? Apa yang buat bahagia? Bukan gua, bukan PA, bukan. Lu mah terlalu, ntar kalau lu ngomong begitu gue baper, bahaya. Tadi kan udah dibilangin, kita senang di tempat ini, bahagia di tempat ini karena kita semua dosanya diampuni oleh Allah. Ada satu ulama mimpi Nabi Muhammad SAW. Wahai umatku, sampaikan salamku kepada umat, barang siapa yang mereka bergembira atas di bulan kelahiranku dan membuat acara karena cintanya kepadaku, dari mulai yang masang umbul-umbul, masang tenda, masang sound, bikin panggung, semuanya akan dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Giliran begitu amin lu. Sunnah kagak. Sama suami galak banget lu. Perempuan mah begitu ah. Perempuan tuh selalu maunya merhatiin nggak mau. Kalau ngomong sama suami seperlunya, duit. Giliran disuruh apa-apa, ogah. Neng bikin kopi, neng bikin aja sendiri. Neng pengen punya anak lagi, aja yang bunting. Perempuan sekarang mah begitu Bukan perempuan sini, bukan. Sana yang begitu tuh. Bercanda. Saya lagi bilang ya, kenapa sih bercanda aja tuh sampai viral banget gitu loh. Gue sampai ketutup gara-gara bercanda. Gue udah nggak FVP lagi gue. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, cinta adanya di mana? Di hati. Kalau katanya orang ini masuknya baros ya? Masuknya baros ya? Kalau kata orang baros mah love is blind. Ngartos tuh. Sarua aing tuh. Cinta itu kotok, remang-remang, nggak jelas.
cinta itu dapat membungkus suatu yang jelek jadi indah. Gara-gara cinta orang bisa gelo. Betul nggak? Gara-gara cinta orang bisa berbuat apapun demi menggapai cinta. Ada orang yang cinta bisa jadi karena cinta yang maksiat pun dijalankan. Contohnya lu istri nuntut ini nuntut itu, lu susah nyari duit main slot. PA lu mah. Laki-laki mah kerja nyari duit keringetan PA, bukannya jempol yang bergerak. Isi Zeus. Katanya bukan laki-laki sini, bukan sana. Saya tanya aslinya mana Baros. Yang namanya cinta itu sesuatu yang baik jadi makin tambah baik. Betul. Cinta adanya di hati, benci adanya di. Cinta sama benci ini beda tipis. Beda tipis banget. Satu helai rambut beda. Ada orang yang dicintai, ada orang yang dibenci. Ada orang yang dibenci tiap hari pakai baju koko, pakai kain, pakai peci, tiap hari sholat 5 waktu di masjid. Orang yang ngebenci ngomong, begitu dia lewat, apa kata si pembenci? Soalim. Betul nggak? Tumben tuh sholat. Tuh kata si pembenci. Ada orang yang dicintai. Orang yang dicintai tiap hari mabuk sampai nyusruk ke got. Muka wah udah pas-pasan. Karena dia cinta. Kata yang pecinta apa? Ngelihat yang begitu tuh, kesian, lagi banyak pikiran. Blow on nggak? Itu yang namanya tidak bisa menempatkan cinta. Nah kalau kita hari ini nempatin cintanya betul kepada seseorang yang dicintai oleh Zat yang Maha Mencintai, dan cintanya Nabi dibalas oleh Allah. Dan barang siapa yang mencintai Nabi, Allah akan memberikan cintanya kepada hamba-hamba tersebut. Berarti ini kan kita ruang lingkup cinta. Neng, bukan ini PA. Neng, tahu arti cinta Neng? Tahu? Betul ya? Betul ya? Ya kan pepatah perempuan begitu, ada duit adik sayang, nggak ada duit adik. Pantesan di neraka paling banyak perempuan Pak. Betul nggak? Sian aing mah. Kenapa di sorga paling banyak laki-laki? Tuh karena muka-mukanya kelihatan nih, muka-muka teraniaya. Lu tahu cinta nggak? Ya cuma 2 orang. Nggak tahu cinta. Pantesan lu nggak laku-laku. Yang namanya cinta, ada satu setruman antara satu dengan yang lain, membuat setruman itu menjadi irama yang baik dan indah. Cinta bertepuk sebelah tangan gak akan menghasilkan bunyi. Kalau cinta 2 tangan menjadi satu, ada bunyinya gak? Itu namanya cinta. Gayung bersambut. Cinta sama Neng, tapi Neng gak ngerespon. Kenapa? Karena Neng cuma nge-PHP. Dikit-dikit nanya ke udah emam belum? Yang namanya laki-laki dikituin perempuan kan baper. Entos Neng, jangan lupa sholat ya Neng ya. Mah baik urusannya syariat. Nya sholat apa enggak? Yang namanya cinta itu yang jelek jadi indah. Kenapa? Karena sesuatu kalau udah dipertemukan karena cinta, ini beda lagi nih. Bu, ibu dulu kalau buang angin di depan suami ngumpet apa lari?
Jujur, jujur, jujur. Ngumpet apa lari? Lari kan? Ke kamar mandi ya? Buang angin. Setelah nikah bagaimana? Bermain berabat berobot, berabat berobot. Betul nggak? Itu cintanya sudah sampai batasan enek. Betul karena perempuan, kalau yang namanya perempuan itu punya malu. Betul nggak? Perempuan itu pemalu. Nah kalau yang dol bagaimana? Belok dikit berabot berabot. Itu namanya cinta. Yang jelek tertutup dengan suatu yang indah. Kita kumpul di tempat ini semata karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bib, apa manfaat kita mencintai Nabi? Yang pertama, orang yang mencintai Nabi pasti akan dicintai oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mencintai Nabi, Nabi akan menjadi melayani dirinya kelak nanti di yaumil qiyamah. Orang yang mencintai Nabi tidak akan pernah rugi dunia maupun akhirat. Orang yang membawa Nabi di dalam hatinya semua dijaga dunia sampai ke akhirat. Sampai saat ini masih banyak orang yang maksiat. Banyak apa enggak? Banyak enggak? Ini malam kita lagi kumpul di majlis seperti ini. Ini malam lagi yang maksiat banyak enggak? Kenapa mereka bermaksiat kepada Allah? Karena di dalam hatinya tidak terdapat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau mereka di dalam hatinya ada Nabi, mereka akan kumpul bersama-sama cari majlis maulid, dengerin daripada tausiah, ngambil ilmu yang bermanfaat. Lihat Nabi SAW, saya belum lama ada yang datengin, nanya kepada saya, Beb, mau ngapain sih? Tiap hari maulid, 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 tiap buka majlis maulid. Tapi alhamdulillah di Banten begitu enggak? Buka pengajian, baca maulid, betul? Baca rawi enggak? Baca rawi. Ada yang nikahan baca rawi enggak? Baca rawi. Khitanan ada yang baca rawi. Akekah baca rawi, betul? Ulang tahun baca maulid, betul enggak? Alhamdulillah, saya semua yang tadi saya sebut semua saya pernah diundang. Sampai pernikahan-pernikahan baca maulid. Semua saya diundang, cuman satu yang saya belum pernah diundang. Perceraian. Perceraian mana ada orang baca maulid itu perceraian. Alhamdulillah ya Allah. Semuanya tentang maulid. Saya bilang, kenapa memang? Loh, Nabi kan manusia biasa. Manusia biasanya beda sama kita, PA. Kalau kita manusia benar, manusia biasa, banyakkan bodohnya daripada ibadahnya. Kan di dalam firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Iya benar. Sesungguhnya akan datang seorang nabi atau rasul dari golongan kalian wahai manusia. Benar. Tapi lanjutin dong ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Jelas Allah memuliakan nabi. Beban umat dipikul sama nabi. Susahnya kita, susahnya Nabi. Tapi sampai sekarang Allah nggak titipin susah buat kita. Sholat tinggal sholat, baca Quran tinggal baca Quran. Emang dasar kita yang blow on. Susah untuk ibadah kepada Allah. Ngaku cinta sama Nabi, ngaku rindu sama Nabi. Tingkah laku siga setan. Betul tak? Betul tak? Siapa yang begitu? Yang begitu kan yang biasanya kayak yang selalu berdoa mintanya macam-macam. Nabi nggak pernah doa macam-macam. Ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Nggak pernah Nabi. Cuman Nabi minta ya Allah berikan rahmatmu. Dan Nabi pernah mengatakan aku dimasukkan ke dalam surga oleh Allah bukan karena ibadahku, melainkan kasih sayang Allah kepadaku. Aku diizinkan masuk ke dalam surganya Allah. Nabi udah dapat kasih sayang Allah, wajar, udah pasti namanya berdampingan kok dengan nama Allah. Nah terus kita kalau berdoa suka nggak tahu diri. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Betul nggak? Doanya begitu nggak? Buat apa kita rezeki banyak Pak? Apa?
Buat ibadah. Kalau AA buat apa? Karena duitnya nggak ada, karena rezekinya nggak ada, kita punya angan-angan. Mau sedekah, bayar zakat bener, berbagi sama orang. Duit ada, yang perempuan ngumpulin skincare. Duit ada, yang laki-laki kawin deh. Betul nggak? Kalau minta tuh pakai otak. Allahumma deh, ini malam doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Kaget gak? Pai. Jantungnya copot. Ada manfaat rezekinya. Nabi ngajarin, ya Allah berikan kami rezeki yang berkah, yang banyak, yang halal, yang tidak akan pernah rezeki tersebut menjadi fitnah dunia wal akhirah. Ini doa yang diajarin Nabi. Amin. Amin aja kudu disuruh. Bodoh amat. Doa yang kedua, kadang kita doa juga macam-macam. Ini yang kedua, la ilaha illallah. Ya Allah, berikan kami umur yang panjang. Mau panjang umur? Yang lain mati lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngubur sendiri, mau begitu? Mintanya nggak begitu. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat. Mintanya dalam ibadah kepada Allah. Ini kita ya Allah minta panjang umur tapi nggak manfaat, buat apa? Ini yang ketiga, nih yang paling parah nih kalau kita doa sama Allah. Ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Betul? Hei, hei, masuk surga. Emang pantas kita masuk surga? Yang ngomong pantas sini ke depan, sini. Saya tanya. Emang kita pantas masuk surga? Ingat dosa nggak? Setiap habis dosa tobat nggak? Terus lu mau masuk surga gitu? Di rumah punya kaca nggak? Gede apa kecil? Nah, ntar pulang datang tuh ke depan kaca. Pernah nggak ngomong sama yang di depan kaca? Belum pernah ngomong. Ini malam ngomong nih. Depan kaca, siap pantas tak masuk surga? Pak Lurah ada nggak? Pak Lurah? Nggak ada. Yang bisa sangkutan ke pemerintahan desa siapa? Mana? Mana Pak RT? Pak RT? Ini Pak RT. Mana Pak RT? Biarin aja, RT kalau nggak duduk di panggung mudah-mudahan jadi hansip. Pak RW mana Pak RW? Nggak datang juga. Pak Lurah? Nggak datang. Enggak, saya mau yang pemerintah, bodo amat. Kalau kesepuan mah udah banyak pahala Habib. Yang pemerintah dosanya banyak. Mana RT-nya? Mana? Biarin aja RT nggak kemari, saya berhenti nih doa, saya berhenti ceramah bener-bener. Bodo amat saya mah. Biarin aja lo diserbu warga lo. Belum ada. Belum ada Pak RT-nya. Mana? Pak Sekdes mana Pak Sekdes? Mana? Mana Pak Sekdes mana? Pokoknya kalau nggak ada pemerintahan desa saya nggak bakal berhenti ceramah, liatin aja. Nah, mudah-mudahan jadi Pak Lurah, bisa jadi Pak Camat, bisa jadi Bupati, bisa jadi Gubernur. Ya Rabbal. Biarin aja Pak Lurah, gue gedek sama Pak Lurah, bilangin no. Pak Sekdes. Sehat Pak Sekdes. Sehat ya Pak Sekdes. Sehat afiah ya, panjang umur, afiah insyaallah. Pak Sekdes,
saya lagi ngomongin masalah sorga sama neraka. Boleh ya? Saya mau tanya nih, ini jamaahnya Bapak nih, warga negara Baros. Kalau doa nih Pak, mintanya masuk sorga Pak. Kira-kira Bapak ngelihat nih warga nih orang pantas sorga apa enggak nih Pak? Pantas sorga? Pantas. Tanggung jawab Pak Sekdes. Tanggung jawab Pak Sekdes harus bawa warga ke dalam surganya Allah. Contoh Pak Sekdes, saya mau pindah ke daerah Bapak. Boleh apa enggak? Saya mau lu diam. Ya kali kita nggak tahu kan jodoh, siapa ada yang tahu kan? Ya kan, kali di sini ada ibu yang datang, bapak datang, Habib tolong nikahin anak saya kan gitu ya. Tapi tenang tenang, gue udah laku kok, jangan khawatir Pak Sekdes. Nah saya pindah kemari, saya butuh bikin paspor, KTP saya harus keluar cepat. Kira-kira bisa dibantu nggak Pak Sekdes? Bisa. Kira-kira berapa lama Pak Sekdes? Sadis lo. Bisa nggak Pak Sekdes? Bisa ya. Paling lama berapa lama? 1 minggu selesai. Gua punya orang dalam, KTP 1 minggu jadi. Ada orang dalam. Betul? Lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa PA? Ini tiba-tiba ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Sholat kagak, ngaji kagak, ama suami galak. Setiap sama tetangga beli baru ngebangun bata, lu udah tempel koyo. Tetangga beli motor, lu kejang-kejang. Model kita mana pantas masuk surga? Cuman satu, asal yang kita ketahui, hari ini kita duduk di acara maulid ini adalah orang dalam yang bisa membawa kita sampai ke dalam surganya Allah. Kalau kalian ingin masuk ke dalam surga, panggil nama Nabi, sebutkan Nabi, cintai Nabi, surga akan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir kalau urusan Pak Sekdes bisa bikinin KTP cuma 1 minggu. Hari ini kita minta surga, bawa nama Nabi, nama kita nih hari juga ditulis di dalam pintu surganya Allah. Tapi kadang jamaah terbuka otak Pak Sekdes. Habib, doain saya ya. Doain apa? Doain saya biar masuk surga. Bib, saya di depan pintu surga juga nggak apa-apa. Ini kan nggak ada otak ya. Lu mau di depan pintu surga, emang lu tahu surga buka pintunya kemana? Kalau buka pintu surga ke dalam, selamat kita. Masuk tuh didorong-dorong orang, masuk kita. Nah kalau ini pintu bukanya keluar, nyemplung lu PA. Apa dia pikir ini surga pintunya rolling door kali ya? Innalillahi wa inna ilaihi. Ini diajarin doa sama Habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Habsyi. Beliau mengajarkan doa, ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurgamu. Bukan karena bidadari kami ingin masuk ke dalam syurgamu. Bukan karena emas permata yang ada di dalam syurgamu kami ingin masuk ke dalam syurgamu. Melainkan karena ada manusia yang merindukan kami, yang namanya bersanding dengan namamu. Maka masukkan kami ke dalam syurga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang diajarin. Ini kita sholat kagak, ngaji kagak, apa aja udah ngebenci aja. Apalagi lagi sekarang lagi ya Allah lagi demam nasab lagi. Betul enggak? Deket dikit. Saya jujur, saya umur saya 39 tahun baru ngebahas nasab, baru nikali nih saya. Orang-orang tua kita dulu masalah nasab manut aja. Ini sampai ngebedah-bedah. Saya jujur, saya nggak peduli. Orang mau bilang saya cucu Nabi, mau orang bilang saya zuriyah Rasulullah, saya nggak peduli. Dan saya bukan itu yang menyebabkan saya masuk ke dalam surga, melainkan ibadah kita di hadapan Allah. Dan jujur saya paling bangga kalau dibilang saya nih anak orang tua saya bisa ngangkat derajat orang tua saya bangga. Saya nggak peduli nasab, alhamdulillah. Lu nggak ngelihat gue sekarang pakai peci hitam lebih banyak?
Saya udah siap-siap dipanggil Gus aja gue mau gue. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Nabi udah bilang-bilang jauh-jauh hari, hati-hati dengan nasab. Kalian tidak mengakukan daripada ayahnya, haram, neraka tempatnya. Jadi kami tidak pernah mengaku-ngaku. Kami lahir di sini, lahir ke dunia nggak pernah minta ya Allah jadikan kami zuriat Nabi ya, nggak pernah minta. Tapi ini cara Allah. Terus yang dilihat sama Allah apa? Nabi udah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu yang dilihat di sini. Bukan dari nasab, bukan keturunan Nabi, bukan keturunan kiai, tapi takwa kepada Allah itu yang menyebabkan kita amal diterima, pahala jadi banyak. Itu karena ibadah kita di hadapan Allah. Bukan karena nasab. Lagi juga nih orang pada berebut, pada cium tangan sama kiai, sama ustadz, sama habaib. Emang apa yang direbutin? Nasab. Yang diciumin berkah nasab? Bukan. Karena ilmunya Nabi yang tertempel kepada mereka. Disitulah Allah hormati mereka. Allah muliakan mereka. Allah angkat derajat mereka setinggi-tingginya. Paham sampai sini? Jadi ya jangan pernah ramai untuk masalah nasab. Udah percuma lah, percuma. Kita pribadi, saya pribadi, demi Allah saya bilang sama guru saya, Habib, ini masalah nasab udah nggak peduli lah. Nggak peduli. Kita cuman gimana caranya umat sekarang makin cinta sama Rasulullah, ibadahnya jadi benar, semuanya langgar, semua musola, semua masjid rame setiap sholat subuhnya. Ya Rabbal, masjid di sini jauh apa dekat? Dekat apa jauh? Ramean acara ini apa ramean sholat subuhnya? Hah? Emang geblok ya. Yang wajib ditinggalin. Ini hari lo pada kumpul sampai tengah malam. Udahannya ngobrol di warung kopi. Begitu tarhim bubar. Yang perempuan sholat subuhnya di rumah. Jangan di luar. Ini kadang suka giatan-giatan perempuan daripada laki-laki. Bu. Perkataan Imam Syafi'i ini tolong didengar baik-baik. Jika ada laki-laki yang sholat subuhnya di dalam rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Paham ya Bu? Paham ya? Jadi kalau besok bapak nggak sholat subuh di masjid, nggak sholat di musola, nggak sholat di langgar, ibu kalau dia mau keluar, Pak jangan keluar pakai celana. Kenapa? Ini saya udah siapin dasternya. Paham ya Bu ya? Kalau ibu mau nyelamatin keluarga, itu caranya. Anak muda. Nabi paling bangga sama anak-anak muda yang memakmurkan masjid. Anak-anak muda yang menjadi tolak ukur manusia nanti di akhir zaman apabila anak-anak muda yang gemar di dalam masjid. Sekarang maaf, malam udah nggak ada lagi orang yang nangis di dalam masjid. Malam udah nggak ada lagi orang yang baca Quran di dalam masjid. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu pun jadi kenyataan buat kita. Masjid indah, masjid mewah, tapi tidak Allah turunkan hidayah di dalamnya. Makmurkan masjidnya, makmurkan. Kenapa? Karena itulah yang menyelamatin kita. Kita makin dekat kepada Allah, Allah selamatin kita. Ada satu kisah anak muda yang tiap hari gemar sholat subuhnya di masjid. Begitu sholat subuh di masjid, syaitan ikut campur, izin sama biangnya. Siapa? Enggak usah kemari juga iblisnya dong. Syaitan minta izin kepada iblis. Wahai Tuhan, saya menggoda nih anak nih. Izin aja, coba izinin dong sama Allah dong. Saya mau goda nih anak nih. Kata iblis, ya udah godain. Ini syaitan turun. Ini anak muda setiap bangun mau sholat subuh, mandi rapi, pakai koko, pakai kain, pakai peci, pakai minyak wangi, keluar dari rumah kesandung, jatuh kotor bajunya. Balik lagi ke dalam rumah, mandi lagi, pakai baju koko, pakai kain, pakai peci, keluar lagi setelah pakai minyak wangi, jatuh lagi di tempat yang sama. Begitu sampai yang pengen lewat yang ketiga, ada satu orang tua pegang tangan anak muda. Wahai anak muda, saya melihat kamu dari tadi jatuh terus di 2 kali. Kamu mau kemana? Saya mau ke masjid. Ayo, saya ikut, saya antar ke masjid.
Ini orang tua tuntun ini anak muda sampai ke depan masjid. Apa kata ini orang tua? Silakan adik masuk ke dalam masjid. Ayo bapak sekalian sholat sama saya. Apa jawaban orang tua tersebut? Maaf, saya tidak pernah masuk ke dalam masjid. Karena saya syaitan yang menjelma menjadi manusia untuk menggodamu. Kok bisa? Dari tadi engkau jatuh sebanyak 2 kali. Aku yang mengganjal kakimu sehingga engkau jatuh. Saat engkau terjatuh, engkau kembali ke dalam rumah. Aku tertawa. Tapi tatkala engkau keluar, begitu engkau ingin masuk ke dalam masjid lagi, mau jalan ke masjid lagi, dosamu dan dosa keluargamu semua diampuni oleh Allah. Tatkala itu aku jatuhkan engkau kembali, engkau masuk ke dalam rumah, aku tertawa. Setelah aku tertawa, engkau keluar untuk jalan lagi ke masjid, sudah berpakaian rapi. Begitu aku jatuhkan engkau yang kedua, maka dosa tetangga-tetanggamu semua diampuni oleh Allah. Jika yang ketiga aku ganjal lagi engkau sampai terjatuh, niscaya satu kampung dosanya akan diampuni oleh Allah. Coba ini anak muda yang dipilih oleh Allah. Tidak akan ada seseorang anak muda yang dibanggakan oleh Nabi jika mereka jauh dari Allah, jauh dari Nabi Muhammad SAW. Main silahkan, mau main PUBG, mau main ML, mau main FF, terserah lu. Tapi waktunya ibadah, sholat. Jauhin judi slot. Kembali lagi. Kenapa? Karena sekarang Pak Sekdes, jujur Pak Sekdes, Indonesia ini rating pertama. Judi online rating pertama. Oi. Ranking pertama. Neng, jangan nutut macem-macem sama suami ya. Biasanya laki-laki begitu karena tuntutan terlalu berat dari istri. Ya, nggak boleh ya. Beban istri diringankan oleh suami. Suami bebanin, jangan terlalu membebankan juga setiap istri untuk selalu mengikuti apa yang kita mau. Ini hubungan rumah tangga. Lihat Nabi SAW pulang pagi dari peperangan, begitu nanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, ada nggak makanan yang bisa dimakan pagi ini? Ya Rasulullah, minta ridho, minta maaf. Kenapa? Udah 2 bulan dapur nggak ngeluarin asap. Ini istri Nabi kelaparan 2 bulan nggak masak. Saya nggak kebayang kalau orang Baros, bapak kerja di luar, pulang nanya istri, ada makanan nggak? Apa jawaban istri? Ih, siap mah kagak ngasih duit, nggak apa, masih mau dimasakin tuh, lihat bini sekarang mah begitu. Betul nggak? Tapi nggak di sini mah istri-istri solehah. Tapi bohong. Perempuan kalau disanjung dikit, wah gitu ya. Iya, amit-amit ya. Kalau kita mah laki mah biasa aja ya. Ih, kita laki mah maco. Perempuan ayang, iya yang. Ya, amit-amit. Maaf Kiai, maaf. Perempuan ini kadang manusia yang paling lemah. Tapi bisa jadi perempuan yang paling kuat. Kenapa paling lemah? Coba lihat anak muda sekarang, dikasih bunga setangkai. Ayang, I love you. I love you too. Ya elah, ya kok pencekek aja yang begini nih. Saya mau minta maaf. Yang dikasih bunga orang hidup, orang mati. Orang hidup, orang mati. Kalau Eneng dikasih bunga berarti Eneng lagi disumpahin paeh, PA. Berarti lu lagi disumpahin mati. Saya datang ke rumah teman ngelihat bunga mawar dari merah sampai hitam. Pakai dibingkai. Saya tanya, ini apaan? Ini bunga mawar. Sejak kapan mawar hitam? Ini udah lama Bib. Udah berapa tahun? Udah 3 tahun. Ini dari siapa? Dari mantan Bib. Mantan? Terus sampai sekarang udah gak tahu Bib kemana. Bunganya masih lo simpen. Tolol. Neng, maaf ya Neng. Kalau ada perempuan, ada laki-laki yang ngasih Neng ini, Neng itu, jangan dipercaya, cintanya palsu. Jujur saya. Kalau ada laki-laki yang benar, yang cinta sama Neng, pasti dia datang ke orang tua Neng.
Maaf ya Neng. Dia nggak akan pernah bilang I love you. Tapi ini laki-laki pasti bilang buat Neng, gabil tuh. Jadi anak muda lu. Makanya kerja. Anak muda tuh kerja. Cari duit. Ini kagak. Maaf. Perempuan gak makan cinta bro. Duit. Mematre lu. Lu ngomongin duit aja. Yes. Betul Pak Sekdes. Ini perempuan sekarang mah mata duitan. Di sini mata duitan enggak? Enggak matre. Gangguan jiwa lo. Kalau ada perempuan bilang enggak doyan duit, gangguan jiwa. Kalau perempuan dibilang matre mah wajar, bangga. Ya, aing matre. Ngomong. Kalau ada laki-laki yang bilang perempuan matre, samperin lagi ngomong. Iya, saya matre, emang dasarnya aja lu yang kere. Ngomong. Maaf saya ngebelain perempuan masalah ini. Kita tuntut perempuan supaya tampil cantik, glowing, semuanya. Maaf yang namanya lipstick pixie aja udah 125. Belum lagi eyeliner udah 220. Yang namanya blush on itu 60 warna. Itu aja udah ketahuan 862.000. Belum lagi skincare satu paket 1.875.000. Habib kok tahu bini gua? Kalau kita mau perempuan istri kita cantik, maaf ya cantik itu mundu modal Tuntut istri, lu nggak pernah wangi di depan gua, lu nggak pernah dandan depan gua, duit kagak, gimana mau dibadandanin? Jadi perempuan juga lu pakai otak. Kalau udah dikasih duit, disuruh dandan, pakai dandan di depan suami, lu kondangan doang. Laki-laki jadi males ngasih duit lu. Betul nggak? Ya tenang yang ceramah laki, masa ego jatuhin laki-laki. Coba kalau ustazah yang ceramah, wah parah, laki mah nggak ada benernya. Lu bener-bener kalau udah ustazah yang ceramah nih, la ilaha illallah. Ustazah saya mau nanya dong. Iya silahkan. Ustazah, suami saya tuh tukang mabok, main judi. Ceraiin aja. Lah, gampang banget ya. Coba kalau kita laki-laki mah kita mah ngebelain. Yang perempuan, maaf ya Neng, maaf Ibu. Akhlak di dalam rumah tangga juga ada. Nabi itu pakai akhlak. Diutus oleh Allah, laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Akhlak. Pakai lipstik depan suami walaupun cuma mau tidur, pakai. Betul nggak Pak? Betul nggak? Saya mau tanya, Bapak jawab jujur aja ya, jawab jujur. Bapak terakhir ngelihat istri dandan nemenin Bapak tidur kapan? Malam pertama. Malam pertama doang. Bener. Ya mendingan mah gue mah tuker tambah dah. Perempuan Bu, Pak, ya Allah kalau udah habis nikah nih, ya Allah wangi, mana cantik, wangi banget, wangi kayak kuburan baru. Begitu punya anak satu, mulai tuh bal pirik, cap kampak, balsam semua nempel di leher. Bapak mau kesempatan peluk aja kagak sempetan, bibir pada jontor. Jangan kelewatan ibu, nggak boleh. Udah gitu daster bolong itu dibuang. Jangan dipakai. Udah bolong, belel, peniti atas, peniti samping, peniti belakang. Itu apa alasannya? Kenapa itu peniti dipakai? Baju udah begitu masih dipakai, apa alasannya? Adem. Iya, mau yang adem. Masukin kipas angin ke dalam. Jangan kelewatan. Ngapa? Yang namanya suami, saya ngomong dah, saya ngomongin suami istri aja ya. Ya, boleh ya. Ntar dah urusan maulid mah biar kiai-kiai aja dah. Betul nggak? Yang begini harus dibenahi nih. Makanya laki-laki itu paling demen adanya di luar daripada di dalam rumah. Kenapa? Kalau ngelihat istri dari pagi sampai sore udah begitu aja modelnya.
Rambut dicepol, muka berminyak, bisa goreng tempe. Begitu dicium dikit, bau kompor. Laki mana yang betah? Gak ada yang betah begitu, Bu. Kasih yang istimewa. Suami kelihatan nih pulang jam berapa nih? Jam 4, jam setengah 5. Sebelumnya ibu udah mandi tuh. Udah cantik, udah dandan, rambut digerai. Begitu suami pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngeliat ibu dandan, ya Allah Bu, ngeliat ibu cantik. Itu yang namanya suami. Capeknya ditinggal di pagar tuh Bu. Nggak dikasih masuk tuh capek. Cium tangannya. Ayang mau minum kopi apa mau minum apa? Buka aja rambutnya nggak apa-apa. Yang penting di dalam rumah. Terserah tuh lagi digerai mau keluar kecoa kayak kutu terserah. Yang penting niat nyenengin suami. Itu kayak begitu. Itu istri soleha. Betul nggak? Iya laki-laki maaf ya Bu. Laki-laki itu syahwatnya di mata Bu. Biar ibu paham. Laki-laki syahwatnya di mata. Nggak percaya coba lihat. Kalau ngelihat laki-laki itu, laki-laki kalau udah ngelihat perempuan denok, demplon, semok, cantik, wangi, Bu, ayolah, matanya istiqomah. Ada jujur aja dah. Saruain gitu. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 masih diterusin. Itu laki-laki. Kalau perempuan syahwatnya di mana? Nih, di kuping. Kenapa? Perempuan di kuping nggak bisa ngedenger diskon. Apalagi kalau udah ada tuh di TikTok Habib Rifki, itu lagi jualan ada diskon tuh. Mau banget tuh cekot terus tuh. Tahu orang sini cekot nggak tuh barang-barang gue ya? Di sini followers gue banyak gak sih? Masa? Nggak kelihatan. Soalnya nggak ada pernah pengiriman sih ke daerah Baros. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang namanya perempuan syahwat di telinga, makanya bapak harus sering-sering sanjung istri, baik-baikin, dielus, panggilannya tuh panggilan mesra, jangan manggil Ibu dipanggil bapak siapa? Ibunya barudak. Hah? Sia. Hah? Itu suaminya yang mana tuh ya? Suaminya nggak dengar. Ibu dipanggil siapa Bu biasa di rumah? Markona. Kalau bapak dipanggil siapa Pak sama ibu? Hah? Bapaknya budak. Rumah tangga begini gimana kiamat kubro. Kalau panggilan ke orang tua di depan anak boleh. Ayah lihat nih Neng gak mau makan. Bu lihat nih Bu, Ujang gak mau makan. Ngomong gak apa-apa. Tapi kalau lagi berdua omongan mesra. Karena itu perempuan paling seneng kalau dipanggil sayang. Tuh luluh tuh hatinya tuh. Pak maaf ya Pak, Nabi kalau manggil Siti Aisyah siapa Pak? Siapa? Humair yang pipinya kemerah-merah. Bapak nyaut ya gimana mau dipanggil Humair Bib? Orang istri saya hitam legem. Ya minimal kan dipanggilnya Sweetie, manis kan bisa dipanggil begitu. Jangan dipanggil tem bikin kopi tem. Apalagi dipanggil Blacky, wah. Kamat kubro lu manggil istri belakang Blacky aja lu. Jangan ya panggilan. Itu yang terbaik. Nabi SAW ngajarin kita nggak pernah buruk di dalam berbicara. Semua dalam keadaan baik. Jaga perasaan perempuan. Ya laki-laki ya. Bisa ya. Insya. Karena laki-laki itu punya akal. Perempuan itu akalnya nggak pernah dipakai. Lah emang jujur Bu. Jujur karena dan jujur. Lu mau senang mau kagak bodo amat. Sampai suruh lu ngundang gua. Bu, yang namanya perempuan itu semuanya pakai perasaan, nggak pernah pakai akal. Kenapa? Karena lebih akal itu diberikan ke laki-laki. Laki-laki itu punya akal 99. Kalau akalnya perempuan cuma 1, nggak pernah dipakai. Apa-apa pakai perasaan, apa-apa pakai perasaan. Bapak nggak percaya? Bapak pernah nggak naruh kopi di depan meja? Ditaruh nih di atas meja nih kopi.
Bapak baru minum berapa teguk, bapak keluar sebentar, balik lagi tuh kopi. Pernah nggak begitu? Tanya sama istri, ini kopi di sini kemana? Perasaan tadi di atas meja, perasaan padahal dia yang mindahin. Tuh lihat perempuan, semua pakai perasaan. Makanya Nabi pernah bilang, wahai para laki-laki, jangan pernah kalian bermusyawarah kepada wanita. Perempuan jangan, kenapa? Gak akan ada jalan keluar. Semuanya gak bakal baik karena perempuan gak punya prinsip. Betul gak? Karena perempuan itu pelin-pelan. Gak percaya bawa ke pasar. Pilih baju ini. Enggak kayaknya ini deh. Pindah lagi ke toko lain. Ini juga bagus nih. Enggak, masih bagusan yang tuh. Coba dia sono lagi. Itu sampai pasar, dari mulai pasar buka sampai tutup. Gak ada yang dibeli. Pulang belanjaannya. Betul nggak? Besok masih lanjut, ada part 2. Begitu pilih-pilih sampai tutup, atuh yang dibawa. Tuh kalau laki-laki lihat, kalau udah sampai ke pasar, apa tujuan yang mau dibeli, selesai dibeli dia pulang. Betul nggak? Itu laki-laki karena punya prinsip. Selesai, nggak mau buang-buang waktu. Kalau perempuan lebih banyak buang-buang waktu. Biarin aja nih, hari perempuan habis lo sama gua lo. Lihat emang perempuan emang begitu. Pak, Bapak, tugas kita cuma satu. Jaga perasaan perempuan. Jangan dikit-dikit dicaci, dimaki, dihina. Jangan, nggak boleh. Ngomong gentak aja jangan. Rapuh hatinya Pak, rapuh. Perasaan perempuan itu lebih rapuh daripada laki-laki. Jangankan ditempeleng, pelototin aja, nangis perempuan Pak. Nangis pasti. Yang namanya perempuan itu perasaan lebih didulukan. Jangan, mudah-mudahan pulang dari sini perasaannya saling menjaga, amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai ulama mengatakan perasaan perempuan itu ibarat cermin Pak. Tahu cermin? Tahu cermin? Tiap hari kalau kita lap bagus nggak? Kalau jatuh, hancur kan? Bisa kembali sempurna. Perempuan juga begitu Pak. Kalau bapak udah ngomelin istri, sampai dicaci, dimaki, demi Allah Pak, bapak masih dimaafin. Tapi ingat bekas lukanya nggak bakal hilang Pak. Itu perempuan. Betul nggak? Jadi ngomongnya yang sopan-sopan sama perempuan. Kalau kata ulama, kenapa ini ulama yang ngomong perasaan perempuan itu ibarat cermin? Survei membuktikan. Karena perempuan itu hidup nggak pernah jauh dari kaca Pak. Betul tuh. Kita laki-laki habis mandi, nyisir, jalan. Betul nggak? Pernah nggak kita dandan dulu pakai baju ngaca? Ini nggak pernah kita mah laki-laki. Laki-laki hidup simpel, perempuan dulu nggak pernah, nggak percaya. Bangun tidur, ngaca. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, mau keluar kamar, lagi makan di atas meja, punya handphone kamera depan, keluar rumah nengok jendela. Pakai helm, lampu merah ketemu mobil, itu perempuan. Kita laki mah nggak ada yang begitu. Kalau ada laki-laki doyan kaca, namanya laki-laki tulang lunak. Itu perempuan. Karena memang perempuan itu hidupnya nggak pernah pede. Apalagi ngelihat perempuan kalau udah bawa motor, spionnya pada doa. Betul nggak? Madep mana tuh spion? Saya kenapa Bu Neng, saya mau tanya, itu spion buat nengok ke belakang, kenapa lu taruh di muka lu? Lu takut hidung loncat? Spion itu ikhtiar kita di jalan biar nggak kenapa-napa. Kalau mau belok, orang nggak nabrak, nengok dulu. Jadi ibu juga nggak bikin celaka orang. Nabi 14 abad yang lalu udah ngomong, wahai laki-laki jangan kalian berjalan di belakang perempuan. Setannya banyak, iblisnya bergelayutan. Nggak percaya Pak, lihat di jalan, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan, tuh perempuan. Betul gak? Karena memang perempuan itu nggak pernah mau punya prinsip. Tapi saya punya satu kesimpulan, kenapa perempuan itu nggak pernah mau ngelihat spion Pak? Karena spion itu buat nengok ke belakang kan ya, betul nggak? Ternyata perempuan itu nggak pernah mau lihat masa lalu, yang dia cari adalah masa depannya Pak. Betul tak? Tenang, gue belain, tenang aja, tenang.
Sekali dibelain gak apa-apa dong. Habis ini juga dibanting lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, laki-laki itu paling kalah sama perempuan, Pak. Sampai Nabi SAW gak punya kekuatan apapun kecuali menasehatkan perempuan. Dinasehatin istrinya dengan baik. Nabi lembut. Tapi yang paling kuat perempuan. Surga ada di bawah telapak kaki siapa, Pak? Siapa? Laki perempuan. Laki-laki gak pernah punya surga, Pak. 1-0 kita kalah, Pak. 1-0 kita kalah. Perempuan paling kuat ngegendong anak. Betul apa enggak, Pak? Laki-laki gak bakal kuat. Paling kuat berapa lama gendong anak? Gak mungkin 1 jam, gak bakal mungkin. 5 menit kiri, 5 menit kanan. 5 menit kiri, balikin ke orang tuanya. Tuh, pegang. Betul gak? Kalah kita, Pak. Perempuan hamil 9 bulan, Pak. Taruh di dalam perut. Tidur ngikut. Kondangan ngikut. Ngegibah ngikut. Itu hebatnya perempuan. Kalau bapak gak percaya, bapak ajak ke pasar. Saya pernah jalan ke pasar sama istri. Saya begitu ngelihat, di tangan saya udah pegel dua-duanya. Saya kasih istri, ini bukan saya yang bawa nih, bawa. Saya gak kuat. Begitu dia pegang pakai tangan kiri, dia jalan pakai tangan kiri, itu 1 jam 2 jam gak pindah-pindah dari tangan kiri, Pak. Subhanallah, saya bilang emang perempuan ini beda, paling kuat luar biasa. Tangan kiri gendong anak 2 jam, 2 jam itu tangan kanan milih baju. Itu hebatnya perempuan. Kita mah gak bakal bisa Pak begitu. 2-0 Pak kita kalah. Betul gak? Yang ketiga, setiap perempuan kalau suami punya jabatan, jabatan suami pasti nempel ke perempuan. Betul gak? Bapak presiden punya ibu, ibu presiden disebutnya. Bapak sekdes punya istri disebut siapa? Bu sekdes. Coba kalau perempuan yang punya jabatan, laki-laki bisa ngikut jabatannya. Ibu seandainya perempuan nih jadi palura, jadi ibu lurah, suaminya dipanggil siapa? Gak mungkin dipanggil Pak Lurah. Gak bakal mungkin. Pak Haji ini, Bapak ini pasti jabatan gak bakal ngikut. Tuh hebatnya perempuan. 3-0 Pak kita kalah. Jujur saya mah, saya ngomong halal hak aja. Tapi ingat wahai perempuan, ridha Allah sebelum kalian menikah ada pada kedua orang tua kalian. Betul? Tapi tatkala seorang laki-laki datang kepada kalian dan menyatakan saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridha Allah yang terletak kepada orang daripada orang tua pindah ridha Allah kepada kunci surga seorang istri ada sama 8-3 Pak kita menang. Terus lu punya surga di telapak kaki, lu bisa masuk sendiri lewat kaki lu. Tetap surga ada di bawah telapak kaki yang namanya suami. Sujud sampai Nabi mengatakan jika ada seorang hamba yang diperbolehkan untuk sujud kepada hamba yang lain, maka aku wajibkan seorang istri sujud kepada suaminya. Itu kehebatan suami. Ibu mah kudunya cuma sabar. Nabi manusia paling sabar. Kita diajarin sabar. Tahu Siti Asiyah? Tahu Siti Asiyah? Punya suami siapa namanya? Gak usah begitu dong. Punya suami siapa? Di sini ibu punya suami kayak Firaun ada? Nggak ada kan? Kenapa nggak pernah sabar ngadepin suami? Sekarang saya mau tanya, ibu kalau minta rezeki sama siapa? Bohong banget lu. Minta sama siapa? Pasti bapak yang dirongrong. Betul nggak? Mintanya tetap kepada Allah. Bib, gimana kalau kita nggak minta sama suami, rezeki mana bisa nyampe kepada kita? Mintanya kepada Allah di samping kuping suami. Ya Allah, lipstik beak. Ya Allah, bedak minta sama Allah. Coba kita malu, benar jujur Pak. Demi Allah Pak, kita ini malu sama Nabi Muhammad SAW. Tiap tahun kita ngerayain maulid. Tiap tahun kita ngaku cinta kepada Nabi. Tadi satu sunnahnya pun kita nggak pernah ngejalanin. Dengan istiqamah nggak pernah. Maaf Pak, Bu, maaf. Nabi Muhammad pernah berdarah-darah untuk umat. Nabi pernah nggak makan 7 hari buat siapa? Umat. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhahu mendengar suara gemertak daripada jasad Nabi SAW. Ditanya, ya Rasulullah, apakah kau sakit? Tidak wahai Umar.
Apa yang membuatmu sampai bunyi gemertak seakan-akan tulang beradu dengan tulang? Oh, itu yang kau dengar wahai Umar. Dikeluarkan satu batu dari pinggang Nabi Muhammad SAW. Satu batu, ahli Arab tahu, satu batu mengganjal perut berarti satu waktu Nabi nggak makan. 2 batu keluar, 3 batu keluar, sampai di dalam riwayat 7 batu keluar berarti 1 minggu Nabi nggak makan. Sampai Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak bicara kepada kami bahwa engkau belum makan? Jika aku ingin makan, aku minta kepada Allah. Aku jalankan saat ini, aku malu jika di akhir zaman ada umatku yang kelaparan selama 7 hari tidak makan. Sedangkan aku tidak merasakan bagaimana kelaparan umatku di akhir zaman. Justru itu yang aku menjadi beban dan dosa besar untukku. Ini Nabi yang dipikirin umat. Nabi berdarah-darah sampai Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, minta kepada Allah terbalikan kota Taif ini. Apa jawaban? Malaikat Jibril sampai ngedorong, ya Rasulullah, ayo doa-doa, cepat aku terbalikan, aku hancurkan kota Taif ini. Apa jawaban Nabi? Aku tidak berharap itu. Aku berharap apa yang tertetes hari ini aku tadangi agar Allah tidak murka kepadaku. Aku khawatir ini tempat akan dihanguskan oleh Allah. Tapi aku memohon kepada Allah, aku masih berharap anak cucu mereka dapat beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Mau sampai kapan kita terus duduk ngerenungin dosa, nggak pernah, selalu minta yang macam-macam di hadapan Allah. Cuman satu, tubna ilallah, tobat kita kepada Allah. Lihat di akhir hayat Nabi SAW, yang keluar dari mulutnya siapa? Ummati, ummati, ummati. Tidak lain, tidak bukan, hanya Rasulullah mengucapkan ummati. Kenapa? Karena Nabi tahu betul bagaimana sakitnya sakratul maut. Begitu ditarik rohnya, Nabi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rabbi, beginikah rasa sakit sakratul maut? Malaikat Israel bilang, apakah sakit ya Rasulullah? Sesungguhnya aku menarik rohmu sebagaimana aku mengambil rambut yang ada di dalam tepung. Lebih halus, lebih gampang daripada anbiya dan rasul yang lain. Apa jawaban Nabi? Wallahi, aku merasakan begitu sangat pedih. Sampai Nabi mengatakan, ya Allah, jika ini rasa sakit sakratul maut yang harus diberikan kepada umatku, maka tempelkan kepadaku di hari ini. Jangan kau tempel kepada umatku, mereka tidak akan sanggup. Aku adalah pemimpin mereka, aku yang lebih berhak mendapatkan sakit sakratul maut daripada umatku. Ini Nabi. Tiap tahun kita ngerayain maulid, apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari para alim ulama, cuman masuk kuping kanan keluar kiri, tidak pernah membahagiakan Rasulullah SAW. Malu, tubna ilallah, taubat kita kepada Allah. Malu, kita punya orang tua, itu adalah gerbang keberkahan di dalam hidup kita. Ingat, kalian mau dekat ulama, mau cium tangan, mau berebut sekalipun, gak akan pernah dapat keberkahan kalau bukan karena tangan orang tua yang ada di dalam rumah kalian. Tidak akan ada seorang wali yang dapat menjadi wali kalau bukan karena keberkahan dari orang tua. Jujur, Bu, Pak, di akhir zaman banyak orang yang mengeluh-ulukan daripada idolanya, daripada ulama-ulama, tapi mereka menjauhkan daripada orang tuanya. Coba kita lihat cium tangan sekarang anak sama dulu beda. Kalau sekarang cium tangan pada di pipi, pada di jidat, gak ada yang cium tangan. Yang namanya indera penciuman itu adalah hidung, dihirup. Itu namanya mencari keberkahan. Yang sekarang Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh-salehah. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan ini malam semua doa kita dikabulin sama Allah. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan penuh cinta kepada Allah dan Nabi SAW. Maka Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, guru kami mengatakan bahwasanya jika seseorang ingin bertaubat, maka sebutlah lafaz zikir jalalah. Ya Allah, ya Allah. Dengan menyebut nama Allah, mudah-mudahan taubat kita di malam ini diterima oleh Allah. Setiap dosa diganti dengan pahala yang berlimpah. Mari sama-sama kita menyebut nama Allah. Tundukkan kepala, buang kesombongan yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan malam ini taubat kita diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha faqulu jami'an
Ya Allah, 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 ya Allah. Wahai saudara-saudariku, tidakkah kau mendengar nama siapa yang sedang disebut di malam ini? Ia adalah Allah, pencipta langit dan bumi ini. Ia adalah Allah, pemberi dalam segala bentuk kenikmatan dunia dan akhirat. Dia adalah Allah yang menciptakan setiap makhluk di dunia ini. Dia adalah Allah yang menghidupkan dan mematikan setiap hamba. Tidakkah kalian ingin merasakan kelezatan tatkala kalian menyebut nama Tuhan? Tidakkah kalian ingin merasakan betapa getaran di dalam hati tatkala kalian menyebut nama Allah? Panggillah nama Tuhan kalian, dan yakinlah di malam ini kita sedang mendapatkan pandangan dari Allah. Perkataan setiap orang-orang saleh tidak pernah berbohong, ayuhal hadirun. Majlis ini adalah majlis Maulidun Nabi Muhammad, majlis yang akan mendapatkan curahan rahmat besar dari Allah. Maka sebutlah nama Allah, muliakan nama Allah, agungkan nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dari segala dosa yang telah kami perbuat di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukankah Kau maha melihat, ya Rabb? Tidakkah Kau melihat yang saat ini tangan kami sedang menengadah di hadapan-Mu, ya Allah? Berharap doa kami Kau kabulkan, berharap permintaan kami Kau dengar, ya Allah. Betapa agungnya nama-Mu, ya Allah. Betapa mulianya dan agungnya nama-Mu, ya Rabb. Betapa sucinya nama-Mu, ya Allah, sehingga lisan ini tidak lagi pernah menyebut nama-Mu. Dosa apa lisan kami ini, ya Allah? Sebesar apa dosa yang ada di lisan kami ini, ya Rabbi? Ampuni dosa kami, ya Allah. Jangan Kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum Kau ampuni segala dosa kami. Ya Allah, jika Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Dan sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksa api neraka, ya Allah. Ampuni kami, ya Rabb.
Besar harapan kami kau terima doa kami ya Allah. Besar harapan kami kau terima taubat kami ya Allah. Wahai Rabbi, pandang kami dengan kasih sayang-Mu, pandang kami dengan rahmat-Mu. Jangan kau pandang kami dengan kehinaan. Wahai Rabbi, bukankah doa setiap anak untuk kedua orang tua akan kau kabulkan ya Rabb? Maka izinkan di malam ini kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan badan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabbi, jaga kedua orang tua kami sebagaimana mereka menjaga kami di waktu kecil. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan kau tempel dosa kedua orang tua kami karena perbuatan dosa yang telah kami perbuat di dunia ini ya Allah. Ampuni dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Begitu pula dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Dosa kami yang telah kami perbuat kepada ayahanda kami. Kami tidak pernah menghargai jeripaya ayahanda kami, mencari rezeki dari panas sampai kehujanan, mencari rezeki yang halal untuk menafkahi kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Begitu pula kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati ibunda kami melahirkan kami di dunia ini. Jika harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Wahai saudara-saudariku, beruntunglah kalian yang masih memiliki kedua orang tua di hadapan kalian. Rebut ridha Allah, ambil keberkahan. Di dunia ini adalah keberkahan apa yang telah diberikan daripada kedua orang tua. Jaga kedua orang tua kami. Bagi orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Jangan kau biarkan mereka dalam kegelapannya di alam kubur. Terangkan alam kubur mereka dengan rahmat darimu. Jangan kau biarkan mereka dalam kesendiriannya di alam kubur. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Jangan kau siksa kedua orang tua kami ya Allah, karena perbuatan dosa kami di dunia ini. Wahai Rabbi, izinkan kami sebagai anak-anak yang saleh, anak yang dapat membawa kedua orang tua kami ke dalam syurga-Mu.
Jangan kau jadikan sebagai anak yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka jahanam. Izinkan kami menggenggam tangan kedua orang tua kami sampai membawa masuk ke dalam syurga-Mu dan memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan emas permata yang menginginkan kami masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Allah. Melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Kumpulkan kami di dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami ya Allah. Jangan kau pisahkan kelak nanti di yaumil qiyamah. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad, untuk mencium tangan Rasulullah. Jangan kau haramkan mata ini untuk memandang wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Sungguh kami merindukannya ya Allah. Hadirkan beliau di dalam hidup kami, walaupun hanya di dalam mimpi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini, yang kami kurang di dalam rezeki, bukakan pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami saat ini dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepadamu ya Rabb. Ya Allah, kumpulnya sebagaimana kau kumpulkan kami di malam ini, kumpulkan kelak kami di dalam syurga-Mu. Catatlah nama kami satu persatu di dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi, kepada siapa kami memohon selain kepadamu? Ya Ilahi wa Maliki, Anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati ini, apa yang kami inginkan ya Allah. Maka kabulkan setiap permintaan dan doa kami ini ya Allah. Jadikan malam ini malam taubat terakhir kami di dalam kehidupan ini. Al-Fatihah bil qabul wa tamam al-sur wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. ربي فانفعنا ببركتهم واحدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافة من الفتن يا البالوي شفاعة يا البالوي شفاعة يا البالوي شفاعة. كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية. كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي. درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم علىها يا تريم علىها يا تريم علىها. واعف عن كريم واعف عن رحيم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم. دعواهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب. أيها الحاضرون جماعة رحمكم الله. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada bahasa al-fagir yang kurang baik, semua datang daripada kebodohan ini. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.